apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gadis 17 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh kepala desa di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Pasca banjir besar di Kabupaten Muara Enim mulai surut, warga mulai membersihkan perabotan rumah. Warga kota Palembang kini harus menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk untuk membeli minyak goreng curah. Ya, kita ke informasi pertama. Gadis berusia 17 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh sang kepala desa di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Perbuatan keji tersebut dilakukan 2 kali oleh pelaku. Kepala desa berinisial FA kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di Mapolres Ogan, Komering Ulu Selatan. FA ditangkap atas tuduhan telah memperkosa gadis berusia 17 tahun yang masih tetangganya. Ironisnya perbuatan bejat tersebut telah dilakukan sebanyak 2 kali. Berdasarkan pemeriksaan polisi, perkosaan ini terjadi pada akhir bulan Mei 2022 dan 13 Juni 2022. Pelaku yang melihat korban seorang diri masuk ke dalam pondok dan memaksa korban melayani nafsu bejatnya. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan semua yang dialaminya kepada orang tuanya. Korban, mereka melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepala desa dengan inisial FA melakukan persetubuhan terhadap anak. Hal ini menjadi hal yang sangat kita sesalkan, memprihatinkan bagi kita, bahwa seharusnya sebagai pejabat publik bisa memberikan contoh ataupun suri tauladan yang baik kepada masyarakat ataupun para warganya. Atas perbuatannya tersangka kini terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. 2 pelaku curanmor di kota Palembang dimaafkan oleh korban dan tidak mendapat hukuman pidana. Korban merasa kasihan karena salah satu pelaku masih di bawah umur. Usai restoratif justice dibacakan, kedua pelaku pencurian berinisial EK dan PA melakukan sujud syukur. Keduanya juga meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kedua pelaku dipertemukan dengan korban Agus di Mapolsek Plaju dan bersepakat untuk berdamai. Restoratif justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana di luar jalur hukum dengan mengedepankan mediasi atau permusyawarahan antar pelaku dan korban. Korban mengaku tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum mengingat usia kedua pelaku masih berusia remaja 17 dan 19 tahun. Kedua pelaku nekat membobol bengkel milik Agus di kawasan Jalan Sentosa Plaju, Palembang, dan membawa kabur 1 unit kerangka sepeda motor yang akan dicat pada 24 Juni 2022 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku pencurian pun mengarah kepada kedua pelaku. Jadi kita laksanakan restoratif justice karena antara kedua belah pihak tidak akan melanjutkan perkara ini kita penyidikan. Terutama dari pihak korban berpendapat bahwa pelakunya adalah anak-anak. Kemudian masih ada hubungan keluarga, seperti itu. Yang dicuri apa nih, Yang dicuri itu kerangka sepeda motor yang akan dicat kembali oleh konsumen dari pihak korban. Kita sepakat damai, Pak? Insya Allah sepakat. Kenapa itu, Pak? Kita Anak-anak, Pak, remaja, masa depannya masih panjang, jadi untuk pertama mungkin harus dimaafkan. Mungkin harus dia butuh kesempatan kedua, kalau jadi pelajaran buat dia. Meski lolos dari jeratan hukum, kedua pelaku diminta tidak lagi mengulangi perbuatannya untuk melawan hukum.
Restoratif justice yang dilakukan polisi ini merupakan sebuah kebijakan humanis berdasarkan hati nurani. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, 500 keluarga di Muara Enim terdampak banjir besar yang terjadi hari Minggu lalu. Banjir menimpa 2 kecamatan yaitu Lawang Kidul dan Kecamatan Kota Muara Enim. Kini banjir telah surut tetapi warga meminta agar Pemda melakukan langkah antisipasi banjir karena curah hujan masih tinggi di Muara Enim. Banjir besar yang terjadi pada Minggu dini hari yang lalu benar-benar menyulitkan warga. Dalam kegelapan malam, air banjir yang deras menghanyutkan banyak barang milik warga. Banjir besar menggenangi 2 kecamatan yaitu Lawang Kidul dan Kecamatan Kota Muara Enim. Ketinggian air setinggi 1 meter lebih bertahan hingga hari Senin. Data dari BPBD Sumatera Selatan menyebutkan sedikitnya 500 keluarga terdampak banjir besar ini. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah ibu hamil dan lansia harus dievakuasi menggunakan kapal karet. Tidak ada hujan susulan sehingga kita harapkan tidak terjadi banjir kembali. Untuk korban atau dampaknya, Pak? Jadi untuk banjir di Muara ini cukup banyak, ada 542 kakak yang terdampak tergenang banjir dan beberapa orang kemarin ada yang sempat dievakuasi oleh pihak BPBD Kabupaten Muara Enim. Sementara pada hari Selasa, kebun dan ladang di Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim masih tampak digenangi air akibat banjir luapan Sungai Enim sejak akhir pekan kemarin. Kebun cabai, terong, pisang, dan kebun karet serta sawit terendam hingga setinggi lutut orang dewasa. Habis mah? Ya habis, tanamnya habis. Kolam isi ikan udah habis. Terendam gak lo? Terendam gak lo? Tidak ada yang sisa lagi mah ya? Pasti lagi sih. Apa memang di kebun kita nih isinya? Palawija, pusak pisang kan, ubi itu. Cabai terung itu kan banyak di sini. Oh. Sekarang habis kan lo. Terendam kan lo. Katanya ada kolam juga. Kolamnya belakang ada. Lah hancur lebat. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Enim yang tak mampu menahan curah hujan yang tinggi. Warga berharap pemerintah daerah dapat melakukan antisipasi dini agar banjir besar tidak terjadi lagi. Apalagi curah hujan di Muara Enim masih tinggi. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. Sementara itu banjir akibat meluapnya Sungai Enim di Kabupaten Muara Enim mulai surut. Orang tua dan anak-anak membersihkan perabotan rumah yang basah dan penuh lumpur. Banjir dari luapan Sungai Enim merendam 2 kecamatan, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Banjir mengenangi pemukiman serta ladang milik warga. Selasa pagi banjir mulai surut dan sejumlah warga mulai membersihkan serta membenahi perabotan rumah yang sebelumnya sempat terendam banjir. Tampak ibu-ibu mencuci pakaian keluarganya yang terendam lumpur banjir. Seorang warga juga mengaku sedih karena perabotan rumah termasuk barang elektronik seperti kulkas, magic jar, dan lain-lain rusak. Kami di dalam kami kemarin. Tiba-tiba airnya? Ini betul. Nyampe langsung dari sungai meluap. Meluap, kamu udah tahu tiba-tiba lah ini. Meluap kemarin, tiba-tiba langsung meluap kami kemarin. Apa barang-barang gitu yang basah ya? TV, Elektronik ya? kulkas, laptop. Sementara anak-anak tampak ada yang belum kembali bersekolah karena sibuk untuk membersihkan rumah dan menjemur buku pelajaran yang bisa diselamatkan. Tidak bisa sekolah. Sepatunya juga basah. Jadi paksa libur dulu adek, nunggu. Bukunya banyak yang rusak adek. Banyak yang rusak bukunya. Banyak ya. Kepada warga karena kondisi sekarang ini intensitas curah hujan tinggi, kita harus waspada dan berhati-hati. Dan kami berharap juga dengan warga masyarakat jangan sampai membuang sampah sembarangan. Saya lihat tadi di saluran air itu banyak sampah yang sedang menumpuk. Dan kita harapkan kepada seluruh warga agar bergotong royong membersihkan saluran yang kotor.
Data BPBD Muara Enim menyebutkan korban banjir besar 26 Juni 2022 di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Kota Muara Enim berakibat kepada 500 kepala keluarga lebih. Yanuari Rom melaporkan dari Kabupaten Muara Enim.